Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak kita, founder Gria Peradaban, Bapak Ma'as Sabirin, yang sama-sama kita takzimi pula para pembicara kita malam hari ini yang luar biasa. Di sini ada Ustadz atau Kiai Haji ya, Ahmad Dhofir Zuhri. Ya, terus yang terhormat pula pembicara kita juga yang tidak kalah luar biasanya adalah Pak Dr. Abdullah Hamid, serta teman-teman pegiat dan mentor Gria Peradaban, serta teman-teman hadirin wal hadirat, Zumiyin dan Zumiyat ya, pada malam minggu kali ini yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, izinkan saya selaku moderator pada malam hari ini untuk memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama nanti adalah pembukaan, acara kedua adalah sambutan, acara ketiga adalah acara inti yaitu diskusi, dilanjutkan dengan tanya jawab, baru kita masuk ke sesi terakhir yaitu penutupan. Baik, tidak usah kita memperpanjang, kita langsung saja memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi kita pada malam minggu kali ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan acaranya berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita memasuki acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh founder Bapak kita di Gria Peradaban. Kepada beliau yang terhormat Bapak Ma'as Sabirin, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita sekaligus sahabat saya Ustadz Ahmad Dhofir Zuhri, yang kebetulan malam hari ini adalah malam yang luar biasa bagi saya dan rekan-rekan di Gria Peradaban. Beliau berkenan untuk menghadiri undangan saya meskipun dengan segala keterbatasan saya. Salam taklim, semoga Ustadz Dhofir berkenan membagi ilmu, pengalaman dan banyak hal bagi teman-teman di Gria Peradaban tentunya. Tidak lupa yang saya hormati sahabat karib saya, Saudara Dr. Abdullah Hamid, yang kebetulan sejak tahun 2004 saya bareng-bareng bersama beliau. Jadi sudah 16 tahun ini kita bareng-bareng di pergerakan, kemudian ya jarang ngopi karena pada saat itu kopi itu mahal bagi kita. Dan beliau juga berkenan hadir di sini untuk berbagi ilmu, dan rekan-rekan semuanya, para pegiat, para mentor, para aktivis di Gria Peradaban yang berbahagia. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dijumpakan, dipertemukan, tidak lain adalah untuk menyatukan hati kita, pikiran kita, mengisi silaturahim yang memang dirasa ini penting bagi kita bersama. Dan perlu saya sampaikan bahwasannya kepada Ustadz Dhofir dan Ustadz Abdullah Hamid bahwasannya Gria Peradaban ini merupakan mimbar akademik, ruang aktualisasi bagi rekan-rekan generasi muda untuk melakukan khidmah. Kebetulan kita fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, sama teknologi digital. Nah, maka dari itu forum ini adalah forum istilahnya untuk mentor, untuk para aktivis yang memang disiapkan agar mereka itu semakin kuat untuk melakukan khidmah sosial mulai tahun mendatang. Insya Allah kita akan launching Januari tahun 2020. Nanti kita akan membuka open recruitment terkait pembelajar yang ada di Gria Peradaban. Maka dari itu kami mohon doa, barokah, ilmu, segalanya dari beliau berdua. Semoga Gria Peradaban ini betul-betul menjadi salah satu media untuk
melakukan kolaborasi, kemudian sinergi, sekaligus berbagi bersama dalam hal kebaikan. Kemudian yang terakhir, mohon izin perlu saya sampaikan kepada para pembicara dan teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan pula dengan beberapa mitra kami. Kebetulan di sini juga ada beberapa mitra yang sudah masuk. Jadi kita memiliki mitra dari Duta Muda ASEAN, kemudian ada juga dari Ajudan Gubernur Jawa Barat, kemudian kita juga punya mitra di staf khusus Presiden, dan insya Allah nanti akan meramaikan giat-giat kita di sini begitu. Semoga ini menjadi jalan baik silaturahim bagi kita bersama, dan saya meyakini bahwa teman-teman yang ada di sini adalah orang-orang baik. Kalau sudah menjadi orang baik, maka silakan lakukan khidmah ini dengan cara-cara yang baik. Insya Allah nanti akan menghasilkan hal yang bermanfaat pula. Terima kasih. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dan kesalahan dari awal sehingga akhir nanti, karena kami masih kecil, jadi butuh motivasi sekaligus banyak hal yang harus kita pelajari dari para pembicara malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pendiri Kriya Peradaban, Bapak Ma'as Sabirin. Selanjutnya teman-teman, kita akan memasuki acara inti, yaitu diskusi bareng intelektual muda ya, Islam Indonesia gitu. Saya alhamdulillah pernah ketemu beliau berdua. Iya. Sama Ustaz Zofir pernah ketemu di UIN Malang gitu kita dulu, saat International Conference of Pesantren. Sedangkan dengan Gus Hamid pernah di Joglo, di warung kopi Jogja gitu. Oke, bagi teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau berdua. Untuk pemateri pertama kita mintakan dengan segala hormat kepada Bapak Doktor juga Gus Abdullah Hamid ya. Jadi beliau adalah founder Dunia Santri Community, sekaligus ini juga co-founder Pesantren ID. Jadi website yang mengulas tentang dunia pesantren. Beliau juga aktif sebagai dosen di UINSA dan di RMI juga kalau nggak salah nih Gus, di RMI juga. Terus juga baru-baru aja bersama rekan-rekan dosen UINSA mendirikan platform Ar-Rahim. Nah, nanti jadi beliau ini sudah berkecimpung dalam dunia pergerakan, literasi, dan dunia kepesantrenan. Oke, tidak usah memperpanjang lebar, kita langsung berikan waktu dan tempat dengan segala hormat kepada beliau, Pak Dr. Abdullah Hamid, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru saya, Gus Dofir Zuhri. Beliau mentor saya, Murabbi Ruhina. Yang saya hormati sahabat seperjuangan, founder Kriya Peradaban, Pak Ma'as Sabirin. Dari dulu ya, kita banyak cerita ya sama Pak Ma'as Sabirin. Kita dulu di satu partai yang sama ya, di kampus. Calon presiden bareng, alhamdulillah kita menang bareng ya. Beliau presiden BEM jurusan Tadris, saya presiden BEM jurusan Diploma 2. PGMI ya? Diploma 2. Oh ya. PAI. Terima kasih. Jadi dari dulu 2004 banyak kenangan, banyak kisah saya sama beliau. Alhamdulillah yang saya banggakan, sahabat-sahabat mentor Kriya Peradaban, perkenalkan, saya Hamid, saya santrinya Gus Dofir, dan sahabatnya Pak Ma'as Sabirin. Di sini saya hanya ingin sharing tentang pengalaman, ya, pengalaman apa yang telah saya lakukan. Harusnya Gus Dofir dulu ya, tapi mohon izin Gus Dofir untuk soal adab ini saya duluan ya. Enggak, saya bukan Murabbi Ruhina, ini Murabbi Syahwat saya ini. Murabbi Syahwat ini. Murabbi Syahwat tidak ya, Gus Dofir. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diamanai oleh Pak Founder untuk berdiskusi tentang tema pergerakan pemuda di era milenial. Oke, saya tadi sudah ngirim ke Pak Ma'as materi saya, apakah bisa ditampilkan atau tidak. Kalau tidak juga tidak apa-apa, saya sudah ngirim. Saya akan berdiskusi yang pertama tentang internet di Indonesia. Jadi para pemuda milenial ini harus tahu bagaimana peta di Indonesia.
Indonesia adalah negara terbesar Asia ketiga pengguna internet setelah Cina dan India. Itu catatan yang pertama. Negara terbesar ketiga pengguna internet setelah Cina dan India. Yang kedua, orang Indonesia dalam memanfaatkan internet menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia itu 97,4% orang Indonesia menggunakan internet dimanfaatkan untuk sosial media. Ya. Dimanfaatkan untuk sosial media. Kemudian 96,8% baru dimanfaatkan untuk dunia hiburan, 96,4% dimanfaatkan untuk berita, baru 93,8% dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Kita tahu sekarang ruang guru, teman-teman, itu dulu 3-4 tahun yang lalu itu bukan merupakan sesuatu yang seperti sekarang. Sekarang ruang guru menjadi raksasa. Ya. Nah, makanya ini saya punya impian Gria Peradaban nanti ya tidak harus sehebat ruang guru, tapi minimal ya 11-12 lah, kira-kira seperti itu. Amin. Jadi 93,8% ini pendidikan baru dimanfaatkan oleh orang Indonesia dalam dunia pendidikan. Oke, kembali ke sosial media. Jadi sosial media apa sih yang biasa dimanfaatkan oleh orang Indonesia? Ya, sosial media ternyata 54% ya itu memanfaatkan Facebook, ya. Baru setelah itu Instagram, kemudian YouTube. Jadi saya ingin nanti Gria Peradaban Facebooknya juga aktif, Instagramnya juga harus aktif, apalagi channel YouTube-nya. Sekarang sudah bergeser, YouTube sudah di peringkat kedua, ya. Jadi YouTube sekarang menjadi salah satu media yang favorit oleh teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat setahun 2 tahun yang lalu, ketika Ramadan kita viral lagunya Nisa Sabian ya, yang 1 jam itu. Nah, ketika itu pasnya karena momentumnya Ramadan, ya, momentum Ramadan, orang-orang mendadak jadi takwa, mendadak jadi alim, kemudian ada lagu keluar yang pas, kemudian viral nomor 1 trending topik YouTube dunia. Nah, itu. Nah, dan YouTube ini menjadi media yang murah, ya, di era yang sekarang disrupsi, siapapun bisa. Sabian bukanlah sesuatu artis yang sesuatu yang punya nama. Nggak, dia berasal dari gambus, berawal dari gambus, kemudian dia mengcover, dan dia terkenalnya adalah dari cover. Nah, itu. Nah, saya ingin nanti Gria Peradaban harus maju di bidang ini. Apalagi salah satu konsen Gria Peradaban tadi Pak Vander cerita adalah dunia digital tadi ya. Oke. Kemudian teman-teman yang saya banggakan, yang paling dikunjungi juga oleh para warga negara Republik Indonesia atau istilah netizen itu warga plus 62 ya, itu 62% online shop. Jadi bagaimana nanti Gria Peradaban juga perlu memikirkan ini ya. Mungkin selain pendidikan juga punya online shop lah, apalah itu, jaket yang produk, mungkin kayak jaket yang saya pakai ini ya. Nanti mungkin bisa dijual sebagai merchandise Gria Peradaban atau yang lainnya, kaos yang punya makna motivasi atau apapun itu. Dan seterusnya data bisa teman-teman nanti baca sendiri. Selanjutnya saya ingin sedikit bercerita, internet adalah sebuah pilihan. Jadi ibarat media, internet adalah wasilah ya, bukan ghoyah. Internet adalah sebuah ibarat pisau, itu bisa dimanfaatkan untuk masak dan bisa dimanfaatkan untuk membunuh orang. Demikian juga dengan internet. 1 tahun yang lalu Win Sunan Ampel Surabaya ya, kedatangan tamu dari Mesir, 3 orang, 1 orang tua dan 2 anaknya. Anaknya usianya masih kecil, ya, usianya masih 6 sampai 7 tahun. Tapi subhanallah, dua-duanya sudah hafid Al-Quran 30 juz. Ya, kalau saya kan juz 30, kalau itu 30 juz. Ya. Nah, ketika ditanya bagaimana cara memproduk anak yang seperti itu, jawabannya di luar dugaan saya. Ternyata si anak itu pasca ba'da subuh itu tawajuhan sama
Grand Sheikh Al-Azhar. Nah, itu media via Skype. Jadi media dimanfaatkan untuk tawajuhan, untuk ngaji. Kalau kita di pondok kan ada namanya sorogan ya. Dari satu persatu maju, ngaji, kemudian salah dibenarkan. Sama, tapi itu sorogannya via Skype, via online. Nah, ini juga perlu kita pikirkan bagaimana Gereja Peradaban nanti memikirkan ke arah sana. Kemudian selanjutnya, yang kedua, internet sebagai sesuatu yang negatif. Pengalaman saya pribadi, saya S3 hampir selesai. Saya S3 3,5 tahun, ya, 3,5 tahun. Ketika saya baru mendapatkan 3 tahun, data saya diserang oleh salah seseorang dengan mengirimkan virus namanya ransomware, ya, mengirim namanya virus ransomware. Dia minta tebusan, dia menyembunyikan semua file saya yang ada di laptop saya, disembunyikan. Makanya teman-teman hati-hati, kalau punya file harus di backup dengan hard disk eksternal. Saya sudah pengalaman, akhirnya tidak saya tebus, karena saya beruntung disertasi saya sudah pernah saya amankan. Untuk yang lain data saya hilang, disembunyikan sampai sekarang. Nah, makanya internet juga sesuatu yang bisa menjadi baik dan juga menjadi yang buruk. Kemudian selanjutnya saya ingin sedikit bercerita kepada teman-teman tentang peta ya. Jadi saya teringat Gus Dur, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus melewati 3 tahap. Yang pertama kita harus tahu mapping, yang kedua kita tahu kita berada di mana, kemudian yang ketiga apa yang harus kita lakukan. Saya ulangi, Gus Dur pernah mengatakan jika kita ingin melihat sesuatu, kita harus melewati 3 step. Yang pertama ya, itu kita harus tahu mapping, tahu peta. Yang kedua, kita tahu kita berada di mana. Dan yang ketiga, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, makanya tadi setelah saya bercerita bagaimana internet, sosial media, dan yang sebagainya, peta situs Islam di Indonesia, mappingnya seperti yang ada di tampilan teman-teman di sini. Jadi dibagi menjadi 4 besar ya. Jadi yang sebelah kiri itu ideologi aliran keislaman yang berbasis khalifah, khilafah dan Islamisme. Ada Era Muslim, ar-rahmah.com dan seterusnya. Sebelah kanan atas itu berbasis ya revivalis Wahabi, ada Rumaisyah, ya, konsultasi syariah.com. Kemudian di bawah itu baru milik kita, sebelah kiri itu ormas Islam dan santri pesantren, kemudian yang bawah kanan itu milenial multikultural. Nah, ini teman-teman, jadi nanti kalau seumpama Gereja Peradaban ingin serius, minimal harus punya kanal ya. Gerejaperadaban.id itu digarap secara serius ya, untuk ikut meramaikan di bawah yang kiri maupun yang kanan. Milenial multikultural ini harus kita rebut. Di sini ada Alif ID, ada arrohim.id ini yang tadi sahabat Anas singgung tadi, ini saya bentuk bersama teman-teman dosen muda UIN Sunan Ampel Surabaya. Bincang Syariah ini dari Darsun ya, Darussunnah. Alif ID ini sama, sayap dari RMI, media RMI-nya Mas Hamzah Sahal. Iqra ID juga Gus Ubaidillah. Haroka Islamiyah dan Harokatuna ini dari teman-teman. Islami.co Mas Syafiq. Di sini NU Online milik official. Ada Duta Islam ini kebetulan saya juga pimretnya, Pesantren ID saya co-foundernya, foundernya dari Belanda. Laduni ID ini teman saya, Sang Pencerah ini milik Muhammadiyah, Duta.co ini milik NU, arrahmah.co.id milik teman kita, arrahmahnews.id milik teman kita, Muslim Moderate milik teman kita, dan sebelahnya ada IB Times di sini, Islam Berkemajuan Times miliknya para pemuda Muhammadiyah. Jadi teman-teman ini adalah peta. Jadi saya teringat kata-kata dari Direktur TV 9 namanya Gus Hakim Jaili, media cetak adalah media masa lalu, media televisi adalah media masa kini, dan media internet adalah media masa depan. Jadi gerejaperadaban.id ini kalau memang mau serius, maka harus digarap secara serius dan akan ikut mewarnai di peta situs Islam Indonesia di sini. Next. Teman-teman, dengan adanya
banjir informasi yang seperti itu, biasanya Gus Dhofir sudah banyak menulis dan beliau juga bercerita banyak sampah-sampah yang berada di internet, banyak apa ya, kalau bahasa beliau itu banyak orang yang berpura-pura bahagia dan seterusnya. Nanti beliau akan cerita. Nah, minimal kita harus punya skill yang namanya digital literasi. Mohon doanya, saya masih proses nulis ini diminta disupport sama Gus Dhofir, sudah diminta sama penerbit, tapi kebetulan ini masih finishing terus. Digital literasi digital santri milenial, ini masih draftnya masih dalam proses. Ini adalah minimal kemampuan yang harus dikuasai oleh sahabat-sahabat di Gria Peradaban, ya, mulai dari kemampuan mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisa, mensintesiskan, dan mencipta ekspresi media, ya. Nah, dimensi dari digital literasi ini mulai dari dimensi teknis, dimensi kognitif maupun dimensi sosial emosional. Domainnya ya mulai dari digital identity, communication, teaching, information creation, technical, dan seterusnya. Ini teman-teman nanti tunggu ya bukunya dari saya, nanti akan teman-teman bisa dapatkan sebentar lagi. Kemudian selanjutnya terus sekarang kalau kita sudah tahu mapping, kita tahu keberadaan kita di mana, terus kita harus ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya biasanya ngisi di beberapa pesantren, ya alhamdulillah saya mengikuti jejak Gus Dhofir, khidmah di beberapa pondok pesantren dengan berbagi seperti sekarang ini. Yaitu saya biasanya kalau ke pondok itu membentuk tim media. Mulai di Pondok Termas, Pondok Ngalah Pasuruan, bahkan saya pernah di daerah Sulawesi Selatan masih 4 jam perjalanan, daerah Pinrang. Sana juga membentuk Sumatera, Kalimantan, ini untuk membentuk tim ini. Jadi tim Gria Peradaban kalau serius minimal punya 3 tim ini. Tim yang pertama adalah tim mujahadah, ya, orang-orang yang tafakuh, ya, fiddin, yang khusus untuk membuka kitab, ya, mencari hazanah keilmuan ulama-ulama kita, mencari hazanah keislaman untuk dijadikan konten. Ini tim mujahadah, silam kalau bahasa Jawanya, itu orang yang mencari mutiara, ya, mencari mutiara hazanah. Kemudian ada tim yang kedua, ada istihad atau selo istilah saya. Tim yang mempackaging, tim yang mendesain, tim yang membuat video, orang-orang yang mendesain biar ini makanannya keren, enak dilihat, ya, bagus ketika disebarkan. Dan yang terakhir adalah tim garda depan, tim jihad, tim silat. Ini orang yang siap dihujat, ya, tim pasukan perang ini yang di pol depan ini. Nah, minimal Gria Peradaban harus punya tim 3 ini minimal perwakilan di bidang ini. Selanjutnya, karena tema dari founder adalah bagaimana pergerakan pemuda di era milenial, saya tabarukan dengan NU, didirikan itu minimal berlatar belakang atas 3 hal. Yang pertama adalah Nahdlatul Wathon, atau kita kenal dengan nasionalisme. Santri, ya, kita atau Gria Peradaban minimal harus punya nasionalisme yang kuat. Itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kita lahir di Indonesia, menghirup udara Indonesia. Saya menyitir dari Kiai Imron Zawawi, ya. Kita lahir di Indonesia, menghirup udara Indonesia, minum air Indonesia, dan kita ketika mati juga akan memeluk tanah air Indonesia. Makanya nasionalisme ini hukumnya wajib, sudah diekspresikan para kiai-kiai kita. Pondok-pondok lebih terkenal nama daerahnya daripada nama pondoknya. Contoh Pondok Kajen, aslinya Pondok Pesantren Maslahul Huda. Pondok Kudus, ya, aslinya ada Pondok Pesantren Taswiqut Talab Salafiyah. Lirboyo Hidayatul Mubtadiin, Tebuireng Salafiyah, Sukorejo Salafiyah Syafiyah, dan seterusnya. Ini adalah ekspresi dari para kiai, bukti nasionalisme yang luar biasa. Yang kedua, ya, taswirul afkar, akademisi. Nah, mungkin Gria Peradaban ini termasuk di saya juga di dunia santri itu lebih bergelut di sini. Bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita mencari hazanah-hazanah yang masih terus kita cari, dan seterusnya. Nah, ini melanjutkan cita-cita dari taswirul afkar.
Jadi pemuda ideal itu harus berpendidikan, akademisnya kuat ya. Nanti Gus Dovir juga akan cerita mungkin tentang ini. Dan yang jangan lupa yang terakhir, NU berdiri atas dasar yang namanya Nahdlatul Tujar ya. Nahdlatul Tujar atau kemandirian ya, entrepreneur. Kalau di Kudus, Mbah Sunan Kudus punya konsep namanya Gus Jigang. Ya, Gus bagus. Bagus akhlaknya. Ji pinter ngajinya, Gang pandai berdagang. Gus Jigang ini juga sama, jadi mandiri, ngajinya itu ya akademisi, gangnya mandiri ya. Gusnya bagus itu. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana stepnya, langkah demi langkahnya. Selanjutnya, slide-nya. Langkah yang pertama adalah dari Gria Peradaban. Tadi saya mendengar nanti Pak Founder akan melakukan namanya rekrutmen. Setelah rekrutmen mungkin teman-teman harus mengelompokkan teman-teman yang sudah mendaftar di Gria Peradaban sesuai dengan kelompok minat dan bakatnya, passionnya, kesukaannya apa, dan seterusnya. Setelah itu teman-teman harus empowering ya, memberikan ilmu apa yang dibutuhkan sesuai dengan passion dia. Kalau mama ada yang suka video maker, harus disupport mulai dari pembelajaran, diikutkan kursus dan seterusnya. Setelah itu promoting karya-karyanya dia, kita promote terus ya. Baru setelah itu akan menjadi teman-teman dari Gria Peradaban akan menjadi pemuda-pemuda yang hebat. Mungkin demikian ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang pas. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Gus Abdullah Hamid atas materinya yang sangat luar biasa, yang memberikan kita mapping peta bagaimana literasi digital dalam kancah pemikiran Muslim Indonesia di internet ya. Jadi luar biasa sekali. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan disimpan dulu pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa bertanya secara langsung ya teman-teman ya. Nah, materi pada malam hari ini akan semakin diramaikan oleh beliau yang terhormat Ustadz Ahmad Dhofir Zuhri, teman-teman yang sudah bergelut juga dalam dunia internet atau dunia kepenulisan pasti sudah tidak asing lagi dengan nama beliau ya. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Luhur Baitul Hikmah di Malang, pun pendiri Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi. Dan beliau juga penulis yang aktif sekali di media sosial dan juga menghasilkan beberapa buku, misalnya yang bestseller karangan beliau adalah Peradaban Santri. Dan sepertinya minggu depan juga sudah launching buku terbaru beliau. Nanti beliau bisa cerita, berjudul Nabi Muhammad bukan orang Arab tanda tanya ya. Nah, judulnya saja sudah sangat provokatif ya. Jadi kita persilahkan kepada beliau yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sekali lagi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'at. Ingkang minulya yang terhormat saudara saya yang sependapat tapi pendapatan tidak sama. Beliau founder Gria Peradaban ya. Ini saya baru tahu dan saya melihat sepak terjangnya sudah keren, sangat keren. Saya dikenalkan oleh saudara saya Gus Abdullah Hamid, yakni saudara saya Bapak Ma'as Sobirin. Yeah. Kemudian yang terhormat dan yang saya hormati juga saudara saya Gus Abdullah Hamid, Aduktur, yang baru saja meninggalkan Malang. Pasti banyak hati yang terluka di Malang itu. Kemudian terutama hatinya warung-warung itu mungkin ya. Kemudian Mas Moderator, Mas Anas kalau tidak salah ya. Terima kasih. Ini satu kehormatan bagi saya dikasih kesempatan untuk terlibat dalam acara yang istimewa ini. Mula-mula saya menyampaikan tahniah selamat atas Gria Peradaban ini. Sekurang-kurangnya harapan kita akan masa depan bangsa Indonesia, ya, keindonesiaan kita, terutama keagamaan, kemanusiaan dan kebangkitan pemuda ini menjadi
kekhawatiran kita lah selama ini menjadi berkurang. Matur nuwun, tema yang disodorkan kepada saya adalah hijrah menuju peradaban besar. Betul ya Pak Founder ya? Iya betul. Baik, tadi sudah banyak disinggung. Memang meskipun saya pernah belajar di luar, tetapi kepada teknologi ini saya kurang melek. Sekurang-kurangnya kalau saya hitung ngaji itu mulai 2010. Saya baru selesai S2 itu. Tapi tidak pernah sadar, padahal saya sudah punya akun Facebook itu 2008 atau 2009. Tapi kami tidak pernah sadar untuk melakukan apalah ngaji streaming dan lain-lain. Tapi belakangan itu bergeser. Ada 2 pertemuan yang berkesan bagi saya. Pertama ketemu Yahya As'ad, Said Ali. Kemudian yang kedua ketemu Gus Nadir itu, lalu yang ketiga ketemu dengan Gus Doktor ini, Kang Dul atau Gus Abdullah Hamid. Itu saya sungguh-sungguh sadar bahwa betapa milenial, anak-anak muda, para tokoh pendidikan, aktivis, itu harus sadar betul melek pendidikan. Jadi kita ini sudah tidak hidup di revolusi industri pertama yang mekanistik, mesin, juga yang elektrik ya, juga bukan lagi komputer, tapi kita sudah hidup di otomatisasi dari itu semua. Tadi disinggung oleh Gus Hamid, yakni era disrupsi, yakni Internet of Things. Dan saya orang yang terlambat sebenarnya, tapi memang itulah Nahdlatul Ulama itu jadi sering terlambat. Kita ini pria yang terlambat panas, tapi tidak cepat dingin, kira-kira seperti itu. Baik, hijrah. Sudah banyak topik ini diulas, bahkan belakangan ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri, mengklaim dirinya paling hijrah. Ini juga mengkhawatirkan, sebab rupa-rupanya hijrah mereka ini satu gerakan pemurnian akidah, pemurnian agama, pemurnian tauhid, kembali Quran dan hadis dan lain-lain. Pada saat yang sama, mereka juga menyerang, menyalah-nyalahkan 4T kurang lebih, takfiri, mengkafirkan, tabdi', membid'ahkan, tasyrik, mensyirik-syirikan, dan taskik ya, ngasih propaganda negatif kepada kita, kepada amaliyah kita. Baik, saya ingat di pondok dulu sebelum saya ngaji di kajian ya, ke Mbah Sahal itu saya mondok di Nurul Jadid. Saya pernah ngaji Jauharul Maknun kepada Yai Zuhri, pengasuh yang sekarang. Jadi pertama awal-awal ngaji Balaghah itu beliau menjelaskan logo NU. Memang politik identitas tidak terlalu waktu itu. Kita ikut pelatihan Ibnu atau apa ya asal ikut saja itu. Tapi beliau sudah mengulas keistimewaan huruf dot yang melintasi bola dunia di lambang NU itu. Kita tahu huruf dot itu siapa? Sohibud dot itu siapa? Ya Kanjeng Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, ana afsahuman nataqa bid-dot. Saya ini orang yang paling fasih melafalkan dot. Bahasa Arab itu yang waktu itu bahasa peradaban, belum, nanti di beberapa ratus tahun kemudian. Bahasa Arab itu adalah bahasa dot yang tidak kita temukan pada bahasa-bahasa yang lain. Misalnya bahasa Ibrani untuk nyebut bumi itu earth. Untuk bahasa Inggris earth. Tapi bahasa Arab ardun. Angel dot itu. Jadi betapa istimewanya Mbah Hasyim itu, dan siapa pelukisnya itu Mbah Yai Ridwan ya. Ridwan Abdullah. Betul ya, ayahnya Yai Mujib ya. Itu menulis, menggambar lambang itu dot melintasi dunia. Itu simbol rahmatan lil alamin. Artinya kiai-kiai kita ini sudah sadar untuk mengubah dunia, memperbaiki dunia, rahmatan lil alamin kepada dunia, dan sekarang harus kita terjemahkan melalui Internet of Things itu sendiri. Baik, itu saya kira, jadi saya belum bicara ini, itu baru mukadimah saja itu. Baik, kemudian tadi sudah disinggung juga sebelum ke hijrah ya, ke peradaban-peradaban besar tadi itu. Akademisi, sudah kita punya itu. Kemudian para pemodal, kita tidak terlalu punya. Kemudian para birokrat, ini kita juga kurang. Generasi ini saya tulis dalam buku Kondom Gergaji itu sebagai generasi triple helix.
Jadi kalau ini sudah bersatu, bersenyawa antara akademisi, intelektual, ulama. Ulama ini sebenarnya tidak cukup fakih ya, ia harus muharrik, aktivis. Ia harus munazim, organisatoris. Ulama ini juga harus mu'arrikh, ahli sejarah. Kalau itu bisa, juga kathirul ikhtilat, banyak serawung itu ya, bersosialisasi. Karena kemarin beberapa minggu ini muslimat tok acaranya itu. Jadi bahasanya lalu ikut-ikutan muslimat. Tapi saya yakin muslimat itu setua apapun dulunya adalah fatayat. Jadi saya tetap berusaha semangat itu. Baik, kathirul ikhtilat. Tapi jangan lupa pada sosok siapa. Ada, kalau ulama sudah banyak, fakih jelas ini, para kiai jelas itu. Kiai, bunyai, ustadz-ustadz kita jelas itu. Tapi yang munazim, organisatoris, yang muharrik, aktivis, yang mu'arrikh, ahli sejarah, bahkan yang birokrat, yang pemodal, ini jarang. Nah, oleh karena itu penting bagi kita memberangkatkan itu semua dalam hijrah saat ini, kekinian. Jadi tadi saya singgung di awal, bahwa perjumpaan dengan dua tokoh tadi ya, pertama Yai As'ad, lalu Gus Nazir, karena kami pernah di sana bareng sebentar, kemudian pulang ke Indonesia, ketemu Gus Abdullah Hamid ini, kurang lebih 2016 di IAIN Tulungagung, itu saya sungguh-sungguh sadar bahwa memang eranya sekarang tidak cukup ngaji, tapi a'linu ta'atikum, ayo streaming, ayo live streaming, ayo zoomkan kesalehan-kesalehan kalian, kebaikan-kebaikan kalian. Supaya orang tahu, supaya sekurang-kurangnya kita menanggulangi gempuran-gempuran tadi sudah disinggung oleh pembicara pertama, media-media yang kalau kita bertanya tentang agama, kita bertanya tentang Islam, itu segera data-data yang muncul dalam mesin pencari itu mereka semua. Lalu yang kedua begini, kita terus terang saja negara terburuk dari 196 negara yang diriset. Pada minat baca ya, nomor 1 Finlandia ini. Setiap tahun di Finlandia ini ada 87 juta buku dipinjam dari perpustakaan nasional. Betapa tingginya minat baca mereka. Kemudian tidak ada warganya yang menganggur. Kemudian kalau kita bergeser ke Asia, sekarang ya, tadinya Jepang, sekarang sudah bergeser ke Cina. Bagaimana mereka memanfaatkan teknologi digital ini dengan sangat luar biasa. Bahkan properti mereka sudah properti teknologi semua itu. Jadi di Cina ini setiap 5 hari gedung pencakar langit dibangun. Kemudian persaingan provider ini sangat, bahkan boleh kita katakan sangat kejam di sana. Jadi betapa meskipun media-media dari Amerika ya, Google dan seterusnya diblokir di sana sudah sekian tahun, tapi tetap saja banyak penggunanya yang nyolong-nyolong itu. Tapi perlu kita tahu betapa kalau akademisi tadi sudah, birokrasi mereka, para birokrat, para politisi ini mendukung selain pemodal. Nah kita tidak sinergi. Jadi makanya saya sering ingatkan ke teman-teman, mbok ya ngaji itu jangan tarbiyah tok atau syariah lah, sesekali nuklir itu, teknologi digital, teknik sipil dan lain-lain. Artinya terserah kita apapun, yang penting kita mewarnai huruf dot tadi yang melintas di bola dunia. Apapun peranan kita. Jadi tidak harus kita menjadi kiai semua. Memang kiai-kiai kita ini difai, ofensif, defensif. Sementara kalau anak-anak muda ini bisa tolabi, bisa ofensif, bisa nyerang. Kalau mbah yai yang sepuh-sepuh ya bertahan saja itu, difai saja. Nah tugas kita harus mengambil alih itu semua, merebut perubahan itu semua. Kemudian coba kita pakai term Quran sedikit ya, di suratil Hasr ya, juz 28. Karena sudah terlanjur dipanggil Ustadz tadi itu, biar enggak kayak Ustadz yang salah-salah baca Quran atau apa itu, yang enggak ngerti tasrif dan sebagainya. Baik, ada ayat begini yang memotret karakter kaum muhajirin, kaum ansor, dan kita yang datang kemudian setelah muhajirin dan ansor radhiyallahu anhu. Muhajirin ini karakternya di Quran dipotret, direportase sebagai fuqara. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Jadi harta rampasan perang
dalam hal ini Internet of Things, ini terjemahan saya sesuaikan dengan Gria Peradaban ini karena sudah pakai jaketnya. Rampasan perang, harta fake dan sebagainya, dalam hal ini Internet of Things ya, era disrupsi ini, lil fukoro, bagi mereka-mereka yang fukoro. Jadi kalau mau hijrah, predikat yang kita sandang fukoro dulu. Kalau merasa fukoro ilmu, kita ngaji. Kalau merasa fukoro internet, kita belajar internet, terutama kepada Dr. Abdullah Hamid ini. Kemudian juga melalui Gria Peradaban yang tidak lama lagi open recruitment itu. Ini saya, Gus Hamid ya, ini pondok saya sudah kebanyakan santri, saya sudah tidak menerima santriwan ini, mau kita ganti santriwati saja ini. Supaya tidak sumpek-sumpek ngajarnya dan disertasi cepat selesai ini. Baik. Disertasi yang baik adalah yang selesai, Gus. Yang selesai saya tersinggung sebenarnya karena saudara ini saya ini selesai duluan ya. Padahal mungkin duluan saya kuliahnya selisih 1 semester, tapi enggak apa-apa. Kita ini pria yang santai ya. Baik. Lil fuqara ilmu hajirin. Orang yang hijrah ini terutama ke dunia digital, Internet of Things, era disrupsi ini nomor 1 fuqara. Kepada agama kita fuqara. Karena enggak punya teman, ya cari teman. Enggak punya saudara, cari saudara. Enggak paham internet, teknologi, ya kita pahami itu. Mereka ukhriju min diarihim, meninggalkan pola-pola lama. Meninggalkan kampung halamannya. Apa itu? Cara berpikir lama. Yang masih mekanistik itu cara berpikir abad 18. Yang masih berpikir komputer itu sudah kuno, ketinggalan zaman itu. Ya betaguna, tujuannya hijrah nomor 1, ya betaguna fadlam minallahi waridwana. Berharap ridhonya Allah itu. Nomor 2, wayan surun Allah wa rasulah, membela Tuhan dan nabinya. Makanya di buku yang baru itu, Nabi Muhammad bukan orang Arab, itu saya temukan Kanjeng Nabi di sosmed. Saya temukan Kanjeng Nabi di barat. Dan tajdidi movement, gerakan-gerakan pembaharuan itu kita mulai dari barat. Memang harus ikut ke sana sekarang itu. Meskipun tentu saja tidak terpengaruh ya. Kita ambil yang baik sajalah. Wayan surun Allah wa rasulah, orang-orang yang mampu itu datang memasuki dunia internet, dunia era disrupsi, dunia digital tadi itu dengan fuqara, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, meninggalkan kampung halaman yang lama tadi itu. Nanti kita disebut ulaika humus shodiqun. Baru kita bergelar orang-orang yang concern. Kalau tidak, ya ketinggalan. Sudah. Itu muhajirin ya, yang ke Madinah waktu itu, ke Yathrib ya. Kemudian Ansor itu apa? Nomor 1, alladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang Ansor ini tabawwa'ud dar, menciptakan suasana yang kondusif. Siapa Ansor kita? Ya seharusnya pemerintah kita. Tapi kalau ke internet, ya internet itu sudah menyediakan itu semua. Jadi tabawwa'ud dar, menciptakan situasi yang kondusif, wal iman. Nah ini memprihatinkan. Kalau orang Ansor waktu itu betul sudah punya iman. Sebelum Kanjeng Nabi ke sana. Makanya 2 perempuan kan, Asma dan Nasibah radhiyallahu anhuma itu datang kepada Nabi, mimpin 70 orang untuk bikin gerakan Ansor waktu itu. Kemudian yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi kalau kita ini kan NU ini kan orang tua. IAIN, UIN, kampus-kampus Islam, terutama pondok pesantren ini kan orang tua. Orang tua kita. Dan memang kita jadi orang tua. Kan dulu mereka menolak tradisi kita misalnya ini, menolak tumpeng. Tapi sekarang nasi kotak mau. Suwuk-suwuknya kiai enggak mau, tapi sekarang ruqyah mau. Jadi enggak apa-apa lah kita orang tua ini memang harus sabar ngadepin anak-anak itu. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Jadi Gria Peradaban, Pesantren ID, DSC apa tadi itu dan seterusnya ya, NU dan lain-lain, NU Orid, NU online dan sebagainya itu la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Jadi hijrah ini maknanya adalah hijrah dari egoisme menuju altruisme. Altruisme ini kalau ego itu sendiri, kalau altruis itu kebersamaan. Sense of belonging. Itu seharusnya kita hijrahnya begitu. Wa may yukashuha nafsihi, seperti orang Madinah kan waktu itu monggo yang mimpin muhajirin saja. Presidennya Kanjeng Nabi,
wapresnya ini Sayyidina Abu Bakar, juga Muhajirin, Menko Polhukam, merangkap Panglima TNI, Panglima Kapolri juga, itu juga Sayyidina Umar, Muhajirin. Kemudian Menko Perekonomian, merangkap Menteri Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Sayyidina Utsman juga Muhajirin. Ketua NU merangkap Menteri Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Sayyidina Ali Muhajirin. Bahkan pejabat-pejabat eselon Muhajirin semua. Ya, Sayyidina Amr bin Ubaidah bin Jarrah, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, bahkan tukang azan saja Muhajirin. Tetapi orang-orang Ansor la yajiduna fi sudirim hajah. Mboten napa-napa, di hatinya mereka tidak ada kepentingan. Monggo anak muda. Bahkan gubernur Madinah pemuda 17 tahun. Ini namanya Sayyidina Usamah bin Zaid. Kita tahu Sayyidina Zaid ini putra angkatnya Kanjeng Nabi. Jadi betapa Kanjeng Nabi ini mendukung itu semua. Nah sekarang kita kan sudah bukan Muhajirin Ansor, katakanlah sudah lewat itu. Ayat berikutnya di ayat ke-10 di Suratil Hasr ini. Surat Hasr ini surat di juz 28 ya. Setelah itu surat Al-Mumtahanah, perempuan-perempuan yang diuji. Banyak ya, istrinya Kang Dul ini sering diuji. Mungkin istrinya Pak Sobirin juga sering diuji ini. Istri saya sering kok itu. Jadi walladzina ja'u min ba'dihim, yang datang setelah mereka semua, yaquluna rabbana ighfir lana. Ayo kiai-kiai yang sepuh, tokoh-tokoh yang tua, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu dia. Wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan ya Allah di hati kami ghillan, kebencian. Jadi ya kiai-kiai yang sepuh ini sudah tidak saatnya benci internet, anti itu semua. Jadi kalau dulu Alkitab ilmu ya, al-ilm itu fil kutub, ya sekarang fil YouTube juga. Enggak cuma kutub tok, itu sekarang di YouTube juga banyak itu. Dan kita harus ramaikan itu semua. Kemudian la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi itu kira-kira konsep hijrah itu mau enggak mau saya terutama lah ya, saya matur nuwun juga kepada nama-nama tadi, juga terutama kepada Gus Abdullah Hamid ini. Dengan mereka hadir ini kita sadar media. Jadi tokoh-tokoh kita ini bukan tidak punya ilmu. Kita tawadhu itu seringkali salah tempat. Suruh ngimamin, tidak mau. Akhirnya diambil oleh mereka. Yang baca Quran saja tidak bisa, apalagi hafal Quran, apalagi paham qiraah dan lain-lain. Mereka yang tidak paham, tidak bisa itu lo pede. Nah sementara kita tidak kadang. Nah oleh karena itu saya kira hazanah kita ya. Misalnya lah. Kuburan hazanah kita, kemudian pondok, masjid-masjid, musola-musola ini sangat bisa kita gali, terutama oleh Geria Peradaban. Sangat wisata-wisata religi ini sangat bisa kita ekspos, terutama di era kita kan bisa kan bikin konten-konten wisata virtual apa dan sebagainya misalnya. Jadi ranah-ranah yang harus kita ini kan khas kita, khas Islam Nusantara adalah selain pondok ya masjid, musola, kemudian kuburan-kuburan. Kres. Baik, kuburan-kuburan itu seharusnya yang juga menjadi konten yang harus kita garap itu. Kenapa? Karena memang pemerhati kuburan cuma kita. Revolusi-revolusi kuburan itu juga, sarkup para sarjana kuburan itu juga hanya kita. Saya kira ini ya secara umum gambaran mengenai peta hijrah itu bagaimana, dan tanggung jawab ini sepenuhnya ada di anak-anak muda. Tokoh-tokoh tidak hanya faqih, fuqaha, tapi juga anak-anak muda yang muharrik, aktivis, munazim, organisatoris, juga mu'arrikh, ahli sejarah, dan terlibat dalam segala sektor kehidupan. Baru nanti huruf dot itu yang melintasi bola dunia, bola bumi, yang mana ia adalah lambang Nahdlatul Ulama, sungguh-sungguh bisa kita rasakan. Saya kira ini sedikit pemantik dari kami. Ngapunten kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Dhofir atas materinya yang sangat kaya dan mendalam, dimulai dari makna yang terkandung dalam huruf dot melingkari bumi, sampai kita diajak untuk melihat tafsir Al-Quran yang kontekstual gitu ya, karena beliau mengaitkan ayat Al-Quran dengan kondisi kita saat ini, bahwa para faqih misalnya itu, dan kita anak-anak muda harus muharrik, munazim, dan mu'arikh. Oke, baik, kita masuki acara selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman yang sudah dari tadi ingin bertanya,
bisa langsung menyalakan speakernya bisa, atau menulis di kolom komentar. Oke, monggo teman-teman. Oke, ada yang bertanya teman-teman? Mas Wildan barangkali. Oke, kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, mumpung kita bisa ketemu dengan dua tokoh intelektual muda Muslim Indonesia ya. Iya. Izin bertanya. Nah, oke, monggo Gus Ihsan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada para pemateri di sini. Ini perihal keresahan saya pribadi ya, karena saya tinggal di daerah Depok ya, yang dimana di sekitar saya banyak sekali orang-orang yang yang sangat percaya dengan hoaks-hoaks gitu, kemudian dikit-dikit ngomongin PKI, dikit-dikit pemerintah itu jahat dan sebagainya. Nah, menurut panjenengan semua, kira-kira saya ini apakah harus mengikuti arus atau sedikit bertakiyah mungkin, atau saya harus sesuai dengan idealisme saya? Karena ini kan saya sebentar lagi akan selesai, kemudian akan terjun di tengah masyarakat yang berbeda ketika saya belajar di Malang gitu. Keadaan masyarakatnya jauh berbeda. Kira-kira apa nasihat yang bisa disampaikan oleh para asatidz di sini untuk saya, sehingga kemudian saya tidak salah langkah kira-kira untuk menjadi munazim, menjadi mu'arikh, menjadi muharrik di tempat saya tinggal sekarang. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Gus Ihsan untuk meminta nasihat, karena beliau akan pulang ke daerah asal, akan membesarkan pesantrennya. Kiai muda minta nasihat kepada Kiai senior, monggo kepada Kang Hamid dan Gus Dofir, kami persilahkan. Gus Dofir dulu, kayaknya sudah siap, nanti saya menambah Gus. Monggo Gus. Baik, apa terdengar suara saya ya? Baik, terima kasih untuk penanya Ustadz Ihsan ya. Ini curang ini beliau Gus Hamid ini. Saran saya kepada Ustadz Ihsan ini, nikahi saja putri tokoh mereka yang paling kaya dan paling berpengaruh. Itu saran saya pertama. Nah, sebenarnya mereka ini kan dibekali kemampuan berdebat, meskipun dalil-dalil mereka sangat terbatas lah ya. Kita tetap lebih kaya, lebih variatif. Mereka cenderung memutlakan pendapat. Mungkin kita bisa analogikan begini. Oke, misalnya Pancasila tauhid kita terima. Demokrasi kafir kita terima. Indonesia ini batil, enggak hak kita terima. Kalau Pancasila tauhid, UUD 45 ini kafir, Indonesia ini batil misalnya. Kalau begitu PNS kita juga batil. Negara ini batil, demokrasi batil. Bahkan pernikahan kita di KUA batil, karena KUA ini dilantik, diangkat oleh Menteri Agama dan disetujui Presiden. Kalau sakit jangan ke rumah sakit, ke dukun saja. Karena rumah sakit itu juga bikinan negara yang batil ini. Kalau liwat jangan diaspal, lewat galengan, pematang sawah saja itu. Lewat di sawah saja, kalau memang batil semua. Nah, oleh karena itu, para ulama kita sudah sepakat ini tidak batil, ini hak. Bahwa ada kesalahan, kecurangan, korupsi, itu oknum itu biasa. Itu bagian dari kemajuan. Makanya Nabi Adam ini sebelum turun ya khalifah, sebelum jadi khalifah di bumi, beliau ikut tryout dulu di surga.
di surga ya keren hidupnya, la yasmauna fiha lagwan wala taksiman illa qilan salaman salama, hidupnya damai tentram itu. Tapi begitu turun di bumi ya banyak konflik. Makanya ibadahnya Nabi Adam itu di surga itu ibadah ta'rif saja, ma'rifatullah tok itu. Begitu di bumi baru taklif. Dan kehidupan kita sekarang yang kita alami, saya kira diskursus itu penting lah itu. Dan penanya tadi tahu betul caranya bagaimana. Maka saran saya, ya sekalian bertarung itu ugal-ugalan karena Anda masih muda. Biar kurusan dikit lah nanti itu. Nikahi putri mereka, kalau tidak cukup 1 langsung 2 atau 3 dan sebagainya itu. Pokoknya nikahi, nanti baru sama triknya dengan Wali Songo lah itu. Masa mbah-mbah, jangan minder, kita ini guru-guru kita orang-orang hebat semua, para wali itu. Masa takut menghadapi mereka. Nah, saya kira itu ya, karena ayat tentang dakwah itu kan tidak nyebut maf'ul bih atau maf'ul bih objek. Ud'u ila sabili rabbik itu kan tidak ada objeknya itu. Bil hikmah mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, tidak nyebut objek. Itu artinya ada tanwi', ada tipologisasi manusia, kategorisasi manusia ya ada 3 itu. Ada yang cukup dengan hikmah keteladanan, ada yang pengajaran pendidikan di kampus-kampus selesai pengajian, ada juga yang wajadilhum. Kita harus pasang badan, harus debat. Nah, saya kira bagus yang dipaparkan oleh Gus Hamid di awal tadi, bikin statistik dulu. Kalau kita mau berjuang di mana, statistik. Saya mau hidup di desa A misalnya. Ya saya lihat dulu di sini berapa masjid, berapa sekolah, berapa TPQ, berapa pengusaha, baru nanti saya tentukan perjuangan saya di mana. Nah, itulah pentingnya mukholatoh ya. Tadi kan Kiai harus katsirul ikhtilat, pribadi yang mukhtalit, bergaul dengan semua kalangan. Itu lama itu baru itu. Karena perannya enggak ngajar tok itu, tapi banyak sekali peran-peran sosial. Dulu misalnya ya salah satu santrinya Mbah Holil Bangkalan adalah Kiai Zaini Munim. Begitu hijrah ke Paiton, Probolinggo, enggak langsung ngaji, bikin musola, enggak. Bawa bibit tembakau dari Madura, Pamekasan, nanam tembakau, ngasih pendidikan gratis ke orang-orang desa, tembakau, ya beliau sembari lari dari kejaran penjajah waktu itu. Baru setelah orang punya manfaat, beliau ini punya manfaat ya, Loyarham punya manfaat untuk orang desa Tanjung waktu itu, desa Karanganyar, baru nanti beliau bilang, Bapak Ibu kalau punya anaknya bawa ke rumah saya, belajar ngaji. Jadi kiai itu begitu dulu, enggak langsung ini. Jadi tapi untuk Mas Ihsan ini langsung nikah saja. Mumpung masih lockdown ini, nikah, ugal-ugalan, bulan madu juga ugal-ugalan. Saya kira itu, matur nuwun. Oke, melanjutkan Gus Dafir tentang pertanyaan. Sebenarnya yang bertanya itu lebih paham ya daripada kita, Gus Dafir dan saya sebenarnya. Itu karena beliau itu luar biasa, beliau termasuk salah satu kader hebat ya. Beliau membanggakan kita semua. Usul saya selain plan A seperti Gus Dafir tadi, ugal-ugalan karena anak muda. Jadi kalau zaman Wali Songo aja itu menikahi, kalau tahu ya Sunan Gunung Jati, kalau kita ziarah sebelahnya kan ada makam istri beliau yang Tionghoa. Sampai sekarang masih didatangi oleh para peziarah Tionghoa dengan cara ibadahnya mereka. Nah, zaman Sunan Gunung Jati aja seperti itu. Apalagi Iksan orang Depok kan, Wali Songo paling dekat kan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kan istrinya banyak. Jadi saran dari Gus Dafir saya setuju sekali. Jadi menikahi dengan orang yang paling kaya mungkin di sana siapa. Kalau Ihsan ini pinter ngerayu Gus. Jadi saya yakin saya mampu dia kalau untuk itu. Plan A itu Mas Ihsan. Plan B itu mengikuti dakwah Rasulullah. Jadi sembunyi-sembunyi dulu. Ya, kebetulan ketua NU Depok adalah tetangga saya dari Pati aslinya. Ya, sekarang di sana. Nanti kalau memang kamu keilmuan sudah kuat, perekonomian cukup, nah ikut beliau, nanti bilang saja jenengan teman saya, nanti ikut berkhidmat di NU. Kalau memang sudah siap ya, kalau jadi muridnya Gus Dafir harus siap menerima debat tandang maupun Gus? Maupun kandang. Kandang maupun tandang. Kalau jenengan mengaku sebagai santri dari Gus Dafir, ya harus siap ugal-ugalan. Tapi kalau enggak,
Ya ngikuti plan B seperti yang saya ceritakan tadi, sembunyi-sembunyi dulu ya. Kalau sudah kuat, sudah punya pengaruh, baru expose, baru show off gitu, Mas Iksan. Jadi yang penting jangan lupa kalau meninggalkan Malang, hutang-hutangnya harus dilunasi dulu. Ya Gus Dapir ya, hutang mijeti Gus Dapir, hutang mijeti saya harus lunas dulu, baru boleh balik ke Depok ya untuk berjuang. Terus yang kedua Mas Iksan, orang itu dimanapun Anda berada, itu yang penting itu integritas ya. Kalau Mbah Sahal pernah mengatakan emas tetaplah emas walaupun berada di kotoran. Jadi Mas Iksan kalau memang di Malang emas, insya Allah di Depok juga akan tetap jadi emas, ya. Jadi yang penting integritas dari Mas Iksan, kesungguhan dari Mas Iksan dan totalitas, ya. Mungkin itu Mas Iksan tambahan dari saya, ya. Siap menikah langsung ugal-ugalan. Baik, terima kasih banyak kepada Gus Dopir dan Gus Hamid atas sarannya untuk Gus Ihsan. Jadi memang saya juga mengakui Gus Ihsan ini luar biasa ya, sudah menaklukkan banyak perlombaan, terus aktivitasnya luar biasa. Satu aja kurangnya, belum menaklukkan hati perempuan gitu kan ya. Nah, jadi saran tadi itu kalau kita baca secara qiraah mubadalah juga berlaku untuk teman-teman perempuan ya, Mbak Tania, Mbak Dewi, dan teman-teman yang lain. Jadi juga berlaku nanti bisa caranya menikahi pemuda di sana. Atau menikahi Mas Ihsan juga boleh, nggak apa-apa. Oke, kita masih ada waktu teman-teman, teman-teman Zumiyin dan Zumiyat. Jika ada pertanyaan, monggo disampaikan lagi. Mungkin biar kenal boleh dulu Ustadz Anas, perkenalan dulu, mungkin boleh tidak harus bertanya, merespon juga boleh, merespon dari saya, dari Gus Dopir, jadi biar agak kayaknya kok kaku gitu loh, karena belum kenal, maka ta'aruf dulu ya. Iya Mas Hamid, kebetulan saya itu agak menjadi orang aneh setelah pandemi ini. Saya mengumpulkan silaturahim itu orang yang tidak pernah saya temui, begitu. Jadi ini hanya saya telponi satu-satu begitu. Yang akhirnya ya alhamdulillah teman-teman juga punya komitmen ya. Jadi pelan, saya harus sabar, kemudian saya harus ngomong sana sini. Yang penting ini kita tambah persaudaraan gitu aja. Makanya launchingnya itu lama, Januari, untuk memperkuat silaturahim kita. Semoga lain waktu nanti bisa bertemu secara raga begitu Mas Hamid. Begitu Pak Mas Dovir. Dovir. Jadi kita nggak pernah ketemu mentor, saya juga belum pernah ketemu Mas Anas. Kemudian Mas Ihsan juga belum sama sekali ini. Oke, monggo silakan lanjut. Barangkali ada hal menarik yang disampaikan oleh Ustadz Dovir ini. Oke, teman-teman bisa merespon ya atau bertanya. Ini Mbak Sania, kita persilakan. Ya Mbak Sania nggak bertanya atau merespon nggak apa-apa. Kenalan juga nggak apa-apa, mau kenalan sama Gus Ihsan juga boleh. Ya. Ya udah. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sania Rahmatika Soraya, bisa dipanggil Sania. Sebenarnya saya lebih tertarik ke bagian internetnya sih. Untuk gimana caranya anak muda itu lebih bisa membuat konten yang menarik untuk kalangan muda. Kalau untuk kalangan dari Sania itu kan disebutnya Gen Z ya. Nah, gimana membuat Gen Z itu tertarik untuk masuk ke seenggaknya menyentuh dunia yang memberikan sedikit ilmu. Soalnya sekarang itu banyak Gen Z yang lebih tertarik untuk memainkan sosial media yang seperti saya nggak tahu Gus tahu apa enggak ya, kayak TikTok kayak gitu. Terus lebih ke konten-konten yang sebenarnya cuman hiburan, nggak ada ilmunya gitu. Jadi menurut Gus itu gimana biar dari anak muda itu
lebih tertarik untuk mendapatkan ilmu. Bahkan untuk untuk minat baca di Indonesia aja itu sangat rendah gitu. Baik. Monggo Christopher Yen. Duh, monggo jenengan. Tadi saya sudah. Oh iya. Oke. Beliau ini mau berbuat curang lagi ini. Terima kasih Mbak Sania, pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama, yang tahu Gen Z ya Gen Z sendiri, itu yang pertama. Jangan salah, saya ini juga Gen Z loh. Saya ini kelahiran 90 berapa Gus? Gus Safir 95 ya Gus? Iya 95, saya 96. Nah, Gus Safir 96. Jadi saya lebih tua sedikit karena anak saya sudah 3 ya. Nah, jadi yang pertama Mbak Sania harus mempelajari karakteristik dari Gen Z. Salah satu karakteristik dari Gen Z itu yang pertama suka yang instan. Bahkan membuat mie instan aja nggak bisa. Jadi dia nggak bisa bikin mie instan tapi menikah Gus Dafir. Sudah tahu belum Gus Dafir tentang isu yang itu? Yang ubu, nggak tahu ya? Nah, saya kurang update itu. Nah, nggak penting itu Gus, nggak usah diupdate. Jadi yang pertama instan. Nah, arek-arek sekarang ya Gen Z sekarang itu suka yang instan-instan. Makanya bagaimana kalau Anda ingin menjadi influencer atau ingin menjadi seseorang yang punya pengaruh di Gen Z, maka Anda harus suka atau memanage sesuatu dakwah Anda dengan sesuatu yang instan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa karakteristik mereka ya. Yang kedua, setelah instan, mereka itu tidak suka dikekang. Jadi kalau seperti saya itu suka kemapanan. Kalau arek-arek seperti kalian itu anti kemapanan. Jadi kerjanya mereka tidak mau di dalam kantor-kantor. Kerjanya mereka maunya di kafe, di hotel, wisata di mana-mana. Tapi dia fleksibel, dia ngirim kerjaannya. Saya kemarin ketemu sama Jerome, tahu Jerome? Jerome tahu ya? Iya tahu. Ya, artis ya. Saya ketemu. Saya undang beliau ke UIN Sunan Ampel Surabaya. Tahu 1 jam beliau tarifnya berapa? Puluhan juta tarifnya. Saya ketemu sama manajernya. Manajernya adalah kakaknya sendiri. Gus Dafir Jerome ini adalah Gen Z yang ganteng, jelas ya. Dia mendapatkan beasiswa kuliah di Jepang jurusan matematika. Ya, dia termasuk Tionghoa, orang Indonesia tapi anunya berdarah Tionghoa. Sedikit cerita, saya ketemu sama manajernya, kebetulan manajernya adalah kakaknya sendiri. Saya tanya bagaimana tim dia, YouTuber ya. Kalau mau lihat teman-teman di YouTube, Jerome itu followernya gila ya. Iya, bagaimana Pak, tim? Ya, bagaimana timnya dia memanage konten-kontennya. Saya tanya sama tim manajernya. Ternyata Jerome itu hanya punya 8 orang tim konten kreator ya yang membuat konten-kontennya dia. Dan apresiasinya adalah tergantung dari viewer masing-masing konten. Soalnya si A ya bikin konten 1. Nanti viewernya kok banyak ya, apresiasinya berapa persennya gitu, persentasenya. Jadi semakin bagus kontennya, si timnya Jerome ya akan mendapatkan banyak pundi-pundi YouTube AdSense ya istilahnya dari YouTube. Nah, gitu. Jadi itu harus dimainkan. Yang selanjutnya Gen Z itu tidak suka kekang, sukanya instan. Terus apa lagi ya? Tidak loyal bahasanya ya. Tidak punya keloyalan memang karena dia anti kemapanan. Jadi nanti kalau dia ini ada yang lebih bagus, dia akan naik terus. Tahu apa yang kartun kuning kecil itu apa itu istilahnya? Film kartun yang kecil kuning itu loh. Film kartun apa itu? Minion. Iya, Minion ya. Nah, ya Gen Z itu kayak Minion. Kalau ada bosnya yang lebih jahat, dia akan ngikut. Tapi Gen Z bukan bosnya ya, tapi ada pekerjaan yang lebih ringan dan lebih menjanjikan, dia akan pindah. Jadi memang kita jangan berharap Gen Z itu punya militansi yang kuat. Itu adalah beberapa karakteristik dari Gen Z. Makanya kalau nulis untuk Gen Z itu juga jangan panjang-panjang. Gus Dafir sering menceritakan generasi sekarang tidak lebih membacanya dari lebih dari berapa paragraf, Gus? 4 apa 5, Gus? 8 paragraf. Itu terus video juga jangan panjang-panjang kalau mau dakwah untuk mereka. 1 menit cukup.
Kalau mau panjang ya 2 maksimal 3. Kalau 5 nggak bakal ditonton. Itu kalau mau main di video. Baca yo males. Wis susah yang ngeramut kalian ini. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih Mbak Sania. Pertanyaan bagus. Ya, oke. Ya, terima kasih Gus. Oke. Ini ada santrinya Gus Dovir, Mas Muhaimin ini. Monggo, monggo. Dari Pacet ini. Mas Muhaimin. Nggih, Mas. Oh, tidur jangan. Oh, enggak. Baru selesai kuliah, Pak. Kalau masih lama saya mau pulang dulu kan ada jadwal sama istri ini. Monggo, monggo. Oke, saya boleh tanya ke Al-Mukarram Gus Dovir Zuhri yang saya ikuti, yang saya follow juga Instagramnya luar biasa. Ada beberapa pertanyaan. Saya kemudian kebetulan menyapa dari Pacet Mojokerto. Saya santrinya Pak Mas Sobirin. Kalau saya lihat di media sosial, Gus, Nuwun Sewu, saya juga sebagai anggota Ansor sebenarnya, itu media sosial itu dipenuhi situs konten-konten yang rata-rata ya jelas anti NU, anti pemerintah dan lain-lain. Dan seperti saya sebenarnya itu nggak terima sebenarnya kan, serasa nggak terima gitu. Terus bagaimana cara kita menciptakan atau menumbuhkan apa ya semacam jihad tapi secara online untuk menandingi mereka itu, bagaimana menyikapi itu, menumbuhkan semangat itu, bagaimana caranya. Kemudian yang kedua mengenai virtual online ini, karena kemajuan teknologi ini apa saja bisa dilakukan dengan online termasuk dalam sanad keilmuan misalnya Gus ini. Bagus mana dalam menyambung sanad keilmuan, apakah bagus secara langsung nyantri langsung atau secara online gini. Misal dalam hal amalan misalnya banyak contoh di kiaiku.com yang kebetulan adminnya Mas Cak Nur Jombang. Itu banyak sekali ijazah-ijazah contoh dari Kiai Husain Ilyas Mojokerto yang di-share. Nanti silahkan diamalkan Kobil tu, ketik Kobil tu. Lah bagaimana pandangan tentang Gus tentang ini? Gimana Gus? Terima kasih. Baik, matur nuwun. Ini saya ya. Baik. Jihad cyber. Mungkin mula-mula kita harus tahu watak dunia itu bagaimana. Kan dunia itu kalau di suratil Hadid kan juz 26 itu ya. Yang alamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazina. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Ya kita ambil watak dunia. Dunia ini main-main, senda gurau, kesenangan, tafakhur, berbangga-bangga, kemudian zina ya, perhiasan, Bapak AS itu. Wa takatsurum bainakum fil amwali wal aulad. Hanya banyak-banyakan anak, modal dan lain-lain. Kita ambil watak itu. Kalau mau bersosmetria lah misalnya. Kemudian bagaimana soal transmisi keilmuan, soal genealogi ilmu atau sanad. Saya kira sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena memang wataknya agama ini kan gampang. Ad-dinu yusrun, di hadis itu inna-dina yusrun. Saya kira boleh-boleh saja. Nah, bagaimana menghadapi mereka? Terus terang saja kita kalah tadi di buzzer ya, kita kalah. Saya tidak sebutkan ustadz lah, pokoknya ini ustadz populer lah. Di YouTube juga di media-media rame. Ini pertanyaan itu sudah disetting semua. Yang nanya siapa, jawabnya supaya keren nanti bagaimana, itu sudah by design semua, disetting semua. Dan ada buzzer-buzzer yang menyebarluaskan itu. Nah, kita kalah di situ sebenarnya. Meskipun kita sudah mulai bangkit. Meskipun kita sudah sudah mulai bangkit. Baik, jihad cyber. Kan redaksinya kalau jihad itu kan amwal dulu, pakai modal dulu kan, pakai sosial kapital. Jahidu fisabilillah bi amwal, baru anfus nanti, baru pakai diri kita. Nah, setelah kita tahu tadi watak atau algoritma media, setelah kita tahu watak hidup ini bagaimana, kita bisa merancang perubahan itu bagaimana. Memang kita mulai dari yang kecil-kecil, dari diri kita sendiri, tapi yang lebih penting kita mulai sekarang. Perubahan-perubahan itu.
Jadi menghadapi mereka, memang kita ini kewalahan loh ya sebenarnya. Karena memang kenapa sih setahun atau setahun setengah yang lalu saya menerima permintaan dari NU NU online untuk ngaji tafsir. Karena memang kiai-kiai sepuh ini hanya difai, defensif saja. Anak-anak muda yang tolabi, yang ofensif. Jadi salah itu bagian dari amal. Biasa saja. Makanya saya pede ngaji itu. Salah ya, itu bagian dari ngaji kok. Kalau ada yang memperbaiki ya matur nuwun nanti itu. Nah, oleh karenanya cara-cara mereka. Jadi mulai sekarang kan saya contohkan dua pribadi yang ada dalam diri atau sosok Mbah Sahal ya, Allahyarham, salah satu guru saya yang banyak berpengaruh bagi saya, yakni Mbah Bisri dan Mbah Wahab. Mbah Wahab ini kiai politisi, muharrik dan munazim lah itu. Tapi Mbah Bisri ini faqih, ulama betul lah. Yang yatlunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang ahlu zikr, nah, sudah itu pokoknya kiai betulan itu. Bulian mereka satu ormas tertentu dan DITI, saya yakin jenengan semua tahu ormas yang saya maksud itu apa. Dua bahkan, itu membuli bahwa Mbah Wahab ini Allahyarham adalah PKI, adalah komunis, yang tadi banyak disinggung oleh penanya pertama tadi itu. Tapi apa yang disampaikan Mbah Wahab pada Mbah Bisri? Anda ini jangan anti politik. Kenapa? Kiai bisa ngajar itu keputusan politik. Kalau negara melarang pondok, ya enggak ada pondok itu. Jadi mau enggak mau sekarang anak-anak muda ini harus ada di segala sektor. Silahkan di politik, ekonomi, moneter, di dunia IT, nuklir. Tadi saya sudah singgung, jangan tarbiyah tok itu. Jangan syariah saja, mbok yang lain gitu loh, yang keren sedikit lah, nuklir kayak itu. Nah, tapi nanti kembalinya tetap ke NU. Baru nanti kita percaya diri. Karena mereka ini sudah mengakar. Bayangkan ya, saya mengajar di salah satu kampus negeri di Malang, di mana saya belajar saat ini. Tapi saya dilarang khutbah. Alasannya karena liberal katanya. Padahal bukan. Ya karena mereka tahu saya Ahlus Sunnah itu. Karena saya Nahdiyin itu. Itu di fakultas yang saya ngajar, di masjid itu saya diboikot. Saya enggak boleh khutbah itu. Itu kan kejam sekali. Mereka mau ngasih sistem. Nah oleh karena itu, mari kita kuasai sebenarnya sektor-sektor itu. Saya kira kalau itu punya dan bisalah itu, harus dipermudah. Ilmu, sanad, belajar itu harus dipermudah semua. Memang kalau mana yang lebih baik, ya datang langsung kan. Yang utul ilma, yang mendatangi ilmu. Tapi apapun itu sekarang sudah harus kita permudah. Banyaklah kita ikuti tokoh-tokoh muda seperti Gus Nadir itu, keren sekali itu. Dan banyaklah. Nah, adapun kita menghadapi, oleh karenanya kita perlu sharing seperti ini. Saya sangat mengapresiasi Gria Peradaban ini. Kita perlu sharing hal-hal seperti ini, terus memperkuat kita, saling mendukung satu sama lain. Nah, baru nanti kita terjalin itu ya. Soal konten-konten tadi saya kira banyaklah dari Gus Hamid ini banyak sekali. Perlunya kita ketemu seperti ini tidak hanya silatul arham ya, tapi silatul fikr, silatul hal, silatul amal itu. Baru nanti kita menjadi pribadi yang muta'adib kan. Ini kan grianya peradaban ini. Baru yang muta'adib. Sebab begini, kata Ibnu Khaldun itu, bukunya ada di belakang saya ini. Tipe masyarakat kan dua. Ada masyarakat badawah, primitif, meskipun dia sekolah di barat. Tapi ada masyarakat yang hadoroh modern. Masyarakat yang hadoroh cirinya adalah responsif, ijabah. Tapi masyarakat primitif enggak. Ini masyarakat dakwah. Harus kita giring pelan-pelan. Jangan langsung halal haram dan sebagainya. Kita sudah banyaklah teladan kita itu, banyak yang hanya saja kita mungkin kalah pada aspek kemasan. Dan cara-cara mengemas ini memang harus kita terus perkaya. Saya kira itu matur nuwun. Ya. Oke, matur nuwun untuk Gus Dovir. Kita karena keterbatasan waktu, jadi habis ini kita meminta closing statement dari para pemateri, dimulai nanti dari Gus Hamid, baru dilanjutkan closing statement dari Gus Dovir, sekaligus kami memohon untuk dibacakan doa, Gus, biar barokah. Oke, monggo pada Gus Hamid dulu, closing statement.
Terima kasih. Sebelum closing statement, saya sedikit menambahi. Jadi peta media saat ini di Indonesia untuk website keislaman kita sudah leading, NU Online sudah menjadi top ya, top one. Kita sudah leading untuk website. Kita punya NU Online, punya islami.co, bincangsyariah.com, alif.id, ya sudah kita leading untuk website. Kalau dulu kita kalah di Google, tapi alhamdulillah kita menang. Kemudian kita geser ke Instagram. Alhamdulillah Instagram juga kita sudah imbang. Bahkan untuk santri-santri sekarang juga sudah banyak yang punya akun-akun dengan follower banyak. Kita juga menang. Benar kata Gus Dhafir tadi, panasnya kita terlambat panas tapi tidak cepat panas mati ya, panasnya itu tadi benar. Kemudian yang ketiga ke YouTube ya. Ke YouTube kita sekarang masih kalah. Makanya Gria Peradaban ini YouTube-nya harus digarap serius ya, YouTube. Kemudian yang terakhir ini penting saya utarakan, meminjam istilah Gus Baha, itu podcast. Jadi Gria Peradaban kalau bisa garap podcast ya, audio. Jadi orang-orang kelas menengah ke atas itu dia sambil bekerja, dia ingin mendapatkan input-input informasi agama. Jadi dia sambil ngetik, sambil mendengarkan podcast-podcast. Saya lihat baru beberapa Gus Ulil, kemudian Gus Baha, baru beberapa sedikit Gus Mo sudah. Gus Dhafir ini juga sudah mulai kita arahkan ke sana. Kalau Alif ID itu punya Gus Ulil Absor Abdallah, kalau Pesantren ID punya Gus Dhafir ini. Nanti akan menjadi Gus Ulil Absor on the next. Yang terakhir, 3 tadi ya, pemuda, pergerakan pemuda milenial itu minimal menguasai 3. Kalau tidak mempunyai akademi yang bagus, itu entrepreneur, mandiri. Kalau tidak mandiri, minimal kalau nasionalisme sudah jelas. Nasionalisme, kemandirian, dan akademisi yang bagus. Minimal 3 itu. Kemudian yang terakhir, saya teringat kata-kata dari Said Muhammad Al-Maliki, Al-Hasani. Dia mengatakan bahwa sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah ya wa naf'uhu biridhosyah. Jadi kepandaian atau melekatnya sebuah ilmu itu bisa diambil dengan membaca. Ya, kepandaian itu bisa kita ambil dengan membaca. Ya, keberkahan itu bisa kita ambil dengan khidmah, dan yang terakhir, kebermanfaatan itu hanya bisa kita peroleh ketika kita mendapatkan ridho dari seorang guru. Oke, yang terakhir, saya juga sama seperti Gus Dhafir, santri dari Mbah Sahal juga. Jadi Mbah Sahal pernah mengatakan bahwa menjadi baik itu mudah. Dengan hanya diam, kita akan terlihat baik. Yang susah adalah menjadi bermanfaat. Karena menjadi bermanfaat itu membutuhkan pergerakan. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dari saya, selama periode Mekah atau sebelum baru nubuah ya, belum risalah, Kanjeng Nabi ini kan pribadi yang soleh. Beliau al-amin, punya integritas moral. Semuanya senang Kanjeng Nabi itu. Tapi begitu mulai dakwah, kalau soleh saja orang senang ke kita, jujur, tanggung jawab, menolong, amanah, dan macam-macam. Tapi begitu beliau ini naik level menjadi muslih, mengajak orang lain menjadi baik. Terus sekarang pakai internet ya, mulai banyak tantangan, mulai banyak tidak suka, dan yang menolak keluarganya sendiri. Jadi saya kira itu bagian dari ini, risiko lah ya. Kemudian mengenai kepakaran, expertise, bicara, retorika, menulis, juga dunia digital. Ini riset di Birmingham ya, di Inggris, kepakaran itu bisa dilatih sekurang-kurangnya 5.000 jam. Kalau sehari kita latihan 6-8 jam itu setahun lah, atau setahun setengah kita sudah sangat fasih itu, bikin apa saja. Apalagi cuma inilah ya, bikin konten atau apa. Tadi loh kita punya hazanah kuburan, yang mereka benci-benci itu kita garap semua. Kuburan, pondok, musola, masjid, kerajaan-kerajaan, itu semua hazanah kita. Yang jelas-jelas mereka mau hilangkan itu. Lalu nanti kita kepaten obor, kehilangan jejak. Kita akan kehilangan jejak. Itu seharusnya kita garap itu. Kalau bisa, ya nanti inilah ada dari Gria Peradaban terutama ada pertemuan-pertemuan lanjutan untuk nggarap itu salah satunya. Dan
Islam wasatiyah lah, atau Islam Nusantara, atau apapun istilahnya yang mereka banyak nggak suka itu, sekurang-kurangnya kita tampilkan lebih kekinian, lebih Gen Z tadi, atau lebih gen alpha, baru nanti bisa diterima. Apa bahasa yang tidak bisa ditolak? Bahasa kebudayaan, bahasa yang kekinian lah, yang sesuai. Saya kira itu. Saya matur nuwun sekali lagi kepada semua beliau ini. Monggo yang Gus. Jangan di sana saja, monggo yang lain, Ustadz yang di sana saja. Monggo. Monggo baik. Monggo Gus Dofir Kaswun. Ini teman-teman sudah sepakat panjenengan. Monggo. Barokah Ibu doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fiman atait wa qina bi rahmatika wasrif anna syarra ma qadait. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu sallallahu alaihi wasallam wa ibadikas sholihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adza rasulika minhu sallallahu alaihi wasallam wa ibadikas sholihun. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika hakamna wa khawsana faghfir lana wa li abaina wa ummatina wa jami'ina masyayina ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu. Amin ya. Al-muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam katsira walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Pembacaan doa tadi, maka berakhir acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada Bapak kita untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada beliau yang terhormat, Bapak Ma'as-Sabirin, dipersilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada sahabat saya, Mas Abdullah Hamid, sekaligus guru saya, sahabat saya juga, Ustadz Dofir Yuhri, yang berkenan berbagi ilmunya di sini. Yang terakhir, selain saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jikalau banyak sekali kekurangan dalam penyambutan saya, mewakili teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa saya mendirikan Gereja Peradaban ini jujur spirit ataupun wasilahnya Mbah Wahid Hasyim, karena saya juga berada di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Maka dari itu ada proses yang harus saya pikirkan matang-matang begitu, sehingga nanti garapan ataupun lahan dakwahnya itu biar lebih luas lagi begitu. Bisa jadi Mas Hamid di pondok pesantren, kemudian teman-teman di madrasah diniyah begitu. Mungkin saya akan lebih di sekte bagian tertentu begitu. Sehingga saya tidak akan berbenturan dengan teman-teman yang ada di dunia santri community. Nah, oleh karena itu saya mencoba menjalin kemitraan ya, tidak hanya di internal saja tetapi beberapa organisasi kepemudaan yang sangat milenial ataupun yang jauh dari tradisi kita. Ini saya coba deketi untuk melakukan kolaborasi sehingga akan kami tunjukkan bahwa spirit kita itu betul-betul mampu memberikan sesuatu hal yang baru di tengah-tengah mereka. Insya Allah mohon doanya Gus Hamid, kemudian Ustadz Dofir Yuhri dan teman-teman semuanya. Semoga kita bisa istiqomah menjalankan khidmah ini. Begitu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Matur suwun Gus Dofir. Terima kasih banyak kepada Bapak kita, Bapak Mas-Sabirin. Terima kasih pula apresiasi sebesar-besarnya kepada para pemateri kita, Gus Dofir, Gus Hamid, serta teman-teman pegiat dan mentor, serta teman-teman yang lain. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara pada malam hari ini. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur suwun sedanten Gus, Mas Hamid. Semoga sehat keluarga nggih. Amin. Matur suwun. Dadah, Dik. Dadah.